urusan Arteria Dahlan tidak ada maaf bagimu. Kang Zainuddin, Bu Ina, tuntutan kita tidak macam-macam, hanya meminta Kang Zainuddin sampaikan ke pimpinan Pak Zainuddin, Arteria Dahlan dipecat dan dipenjara. Nah, silakan Kang Zainuddin. Hanya satu kata tuntutan kami, tidak ada minta maaf. Kami semua memaafkan, tetapi satu tuntutan kami, pecat Arteria Dahlan. Karena sudah terbukti ada muatan saya sangat memohon kepada Bapak Wakil Rakyat MKD yang ada di sana, satu kata tuntutan kami, pecat Arteria Dahlan. Setuju? Setuju? Arteria Dahlan didemo gara-gara sebut Kajati NTT tukang ancam. Masa memprotes pernyataan Arteria Dahlan di kantor Kajati Jatim di Surabaya. Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kini jadi sorotan lagi. Musababnya masih dalam konteks melemparkan pernyataan yang menyinggung masyarakat Sunda saat rapat kerja bersama Jaksa Agung di Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Namun rupanya bukan hanya soal Sunda itu yang kini dipersoalkan, namun soal Kepala Kejati NTT Yulianto yang tersinggung dengan pernyataan Arteria dalam momen yang sama. Pernyataan Arteria yang menyinggung Yulianto itu yakni ketika anggota DPR RI Dapil Jawa Timur itu meminta Jaksa Agung agar tidak mempromosikan Yulianto menjadi Kejati Jatim. Arteria juga menyebut dia melakukan pemerasan terhadap salah satu pengusaha di NTT dalam satu perkara. Kalau sampai dia jadi Kejati Jawa Timur, urusannya sama saya panjang. Masa tukang ancam masuk ke dapil saya? Gak boleh begitu Pak, kata Arteria dalam reket tersebut. Merespon hal itu, masa yang tergabung dalam Mitra Jatim kemudian melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada Senin 31 Januari 2022. Koordinator aksi Mitra Jatim Basri menganggap Arteria telah melakukan tindakan yang tidak patut, sebab pernyataan Arteria sangat tidak santun serta tidak berdasar kuat, kata dia. Sarnya tidak dilontarkan oleh seorang anggota DPR RI Komisi 3, seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap lembaga negara lainnya, kata Basri. Masa juga mempertanyakan tuduhan Arteria yang menuding Kajati NTT Yulianto telah melakukan pemerasan dan ancaman kepada pengusaha. Tuduhan Arteria itu, lanjut Basri, tidak terbukti serta mendapat bantuan langsung dari Yulianto. Tidak pantaslah tuduhan tanpa bukti yang konkret, dia menuduh tanpa dasar, ujar Basri. Arteria Dahlan dilaporkan ke MKD. Kiai Maman apresiasi masyarakat Sunda tempuh jalur konstitusional. Buntut pernyataan anggota DPR RI Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mencopot seorang Kejati lantaran kerap memakai bahasa Sunda akhirnya sampai ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Hari ini Rabu 26 Januari, sekelompok masyarakat Sunda yang menamakan Masyarakat Penutur Bahasa Sunda secara resmi melayangkan laporan terhadap Arteria Dahlan ke MKD. Para perwakilan diterima langsung oleh anggota MKD Kiai Haji Maman Imanul Haq dari fraksi PKB dan juga Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi dari P3. Sebagai perwakilan dari masyarakat penutur bahasa Sunda yakni Ketua Gerakan Pilihan Sunda Andri P. Kanta Prawira, Cecep Burdansyah, Koordinator Masyarakat Penutur Bahasa Sunda atau mantan Pimret Tribun Jabar dan Jateng, Guru Bahasa Sunda Ranu, Ketua Sundawani Wirabuana Robi Maulana Zulkarnain, Ketua Kongres Sunda 2022 Afi Taufik Hidayat, Wakil Ketua Bamus Sunda Dina Ahmad, serta aktivis sosial anak jalanan Priston Sagala. Dalam laporannya mereka meminta MKD untuk memeriksa dan mengadili Arteria Dahlan. Tujuannya yakni agar persoalan yang membawa-bawa bahasa Sunda dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung itu menjadi terang benderang dan publik pada akhirnya mengetahui apakah ucapan Arteria Dahlan menyalahi kode etik anggota DPR atau tidak. Dengan diperiksa dan diadili oleh MKD DPR RI, maka akan diputuskan inkre siapakah yang benar dan salah terhadap masalah yang telah menimbulkan kegaduhan nasional dan menyinggung sara masyarakat Sunda.
Begitu bunyi permohonan masyarakat penutur bahasa Sunda kepada MKD. MKD pun, kata Kiai Maman, berjanji bakal memproses laporan tersebut dan meminta masyarakat untuk mengawal proses sidang kode etik terhadap Arteria Dahlan hingga tuntas. Saya sangat mengapresiasi perwakilan masyarakat Sunda yang mengadukan permasalahan Arteria Dahlan ini melalui mekanisme konstitusional yaitu MKD. Ini sekaligus juga menunjukkan kebesaran jiwa dari masyarakat Sunda dan pentingnya menghadapi masalah secara rasional dan juga konstitusional. Demikian kata Kiai Maman kepada media pada Rabu 26 Januari. Menurut Kiai Maman, laporan yang disampaikan masyarakat penutur bahasa Sunda sudah lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena telah mencantumkan identitas pelapor serta memiliki pendapat atau argumen ilmiah dan sistematis sebagai dasar pelaporan. Kiai Maman pun mengapresiasi kehadiran perwakilan masyarakat Sunda ke gedung DPR lantaran memilih jalur konstitusional untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda cinta damai dan fokus pada penyelesaian di jalur hukum. Mengutip kata-kata Nelson Mandela, "Forgive but not forget." Maafkan tapi tidak dilupakan. Sebagai orang Sunda, saya memahami kekecewaan masyarakat Sunda. Selanjutnya, saya pula mengapresiasi pendapat dari pelapor agar kasus ini tidak melebar kemana-mana, maka perlu ditekankan kembali pentingnya penegakan etik. Demikian kata Kiai Maman. Sebagai anggota fraksi PKB, Kiai Maman pun memberi catatan tambahan. Katanya bahwa persoalan bahasa daerah, kebudayaan, persoalan guru-guru menjadi prioritas bagi PKB karena bagaimanapun Sunda dan suku-suku lain yang ada di Indonesia menjadi bukti keragaman Indonesia. PKB pula, ungkapnya, sangat mendukung upaya pelestarian nilai-nilai budaya tradisi, termasuk juga pelestarian bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi yang mempunyai nilai etika dan estetika yang sangat